Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Desi. Nah, untuk video aku kali ini aku mau bagi tips ke kalian, yaitu tips menabung untuk pelajar. Nah, seperti apa tips dari aku? Kalian bisa nonton video aku ini sampai habis dan jangan di skip. Jadi teman-teman, untuk video aku kali ini tips menabungnya itu beda dari video-video aku sebelumnya. Kalau kalian belum nonton video aku sebelumnya, kalian bisa nonton. Nanti aku taruh linknya di sini atau nanti munculnya di sini. Tapi kalau kalian udah nonton, kalian bisa lanjut nonton video aku ini, yaitu tips menabung untuk pelajar. Jadi buat kalian teman-teman di luar sana yang masih SMA, SMP, untuk mencari tips kalau kalian masih mencari tips untuk menabung yang benar dan tepat, itu video aku ini sangat tepat buat kalian tonton. Sebelumnya aku mau cerita dulu. Jadi memang sih dari aku SMA itu aku udah sering banget buat simpan-simpan uang aku, tapi aku nggak tahu mau beli apa. Dan akhirnya pada saat aku kelas 3 SMA aku memutuskan untuk menabung uang aku. Dan di situ aku pengen banget beli HP karena aku belum punya HP pada saat kelas 3 SMA. Dan aku memutuskan untuk menabung, dan di situ aku menabung 5.000 setiap hari dan aku dapat sekitar 1.500.000. Dan aku bisa beli HP. HP yang pertama aku beli itu dulu Samsung J1. Nanti aku taruh di sini kalau aku masih dapat HP aku yang udah rusak itu. Tapi di video aku kali ini aku nggak mau banyak cerita ya tentang pengalaman aku. Aku mau langsung bagi tipsnya ke kalian. Nah, seperti apa tips dari aku? Ini dia. Jadi tips aku kali ini, tips menabung untuk pelajar, bisa diikuti oleh anak SMP atau anak SMA. Nah, untuk tips yang pertama aku mau kasih ke kalian adalah bawa bekal ke sekolah. Jadi kalau kalian bawa bekal ke sekolah, kalian bisa menghemat uang jajan kalian. Kalau misalkan udah jam istirahat, kalian nggak perlu ke kantin lagi. Jadi kenapa aku nyaranin buat bawa bekal ke sekolah, karena ini bakalan lebih memudahkan kalian untuk lebih menghemat uang jajan kalian. Jadi kalian nggak perlu beli lagi atau sarapan lagi di kantin. Kalian bisa sarapan sendiri karena kalian udah bawa bekal sendiri. Nah, untuk tips yang kedua adalah kalian bisa bawa botol air minum ke sekolah atau botol tumbler. Jadi kalau kalian haus gitu di sekolah, kalian nggak perlu beli lagi botol air mineral atau botol air minum gitu. Kalian bisa tinggal ambil botol air minum kalian yang kalian bawa sendiri dari rumah. Dan kalau habis di sekolah, kalian bisa isi ulang ke ibu kantin. Kalian tinggal minta air minumnya gitu untuk diisi ulang. Jadi kalau kalian bawa botol air minum sendiri ke sekolah, itu lebih menghemat uang jajan kalian. Yang mau beli botol air minum sendiri itu nggak perlu lagi karena kalian udah bawa botol air minum sendiri. Jadi uang yang dipakai buat membeli air minum di sekolah itu bisa ditabung. Jadi uang tabungan kalian itu bisa bertambah lagi. Selanjutnya adalah biasakan untuk menyisihkan uang jajan kalian. Kalau misalkan uang jajan kalian itu 10.000 atau 20.000, kalian bisa sisihkan sebagiannya. Misalnya 20.000, jadi 10.000 kalian belanjakan, sisanya itu kalian tabung. Kalau 10.000 uang jajan kalian bisa belanjakan 5.000, sisanya kalian bisa tabung. Kenapa harus menyisihkan uang jajan yang diberikan orang tua untuk dibelanjakan di sekolah? Karena uang tersebut bisa menjadi sumber untuk dimasukkan ke dalam celengan kalian. Jadi bukan cuma uang yang dikasih orang tua untuk dimasukkan tabungan saja, tapi uang jajan yang diberikan orang tua untuk dibelanjakan di sekolah juga bisa dimasukkan ke dalam tabungan. Jadi cepat atau lambat tabungan kalian itu bakalan cepat penuh dan uang kalian bisa jadi banyak di dalam celengan kalian. Tips selanjutnya adalah
kalian bisa siapkan celengan, karena untuk menabung harus pakai celengan, membutuhkan celengan. Jadi kalian itu bisa siapkan celengan yang nggak gampang dicongkel, karena biasanya orang yang nabung itu kalau butuh banget atau pengen banget beli sesuatu itu langsung congkel tabungannya. Jadi kalian harus siapkan tabungan yang nggak gampang dicongkel atau nggak gampang dipecahkan. Kenapa harus menyiapkan celengan yang nggak gampang dibuka atau nggak gampang dipecahkan? Karena supaya kalian bisa lebih menahan diri untuk membuka celengan kalian. Jangan sampai kalian buka celengan kalian itu belum waktunya kalian buka. Jadi kalau kalian punya celengan yang gak gampang dibuka atau gak gampang dipecahkan, itu lebih menahan diri kalian untuk membuka celengan kalian. Jadi di situ juga kalian bisa belajar untuk membedakan yang mana keinginan dan mana yang kebutuhan yang harus dibeli dengan tabungan. Tips selanjutnya adalah jangan buang uang recehan kalian. Jadi kalian harus simpan uang recehan kalian, mau itu 500 rupiah atau 1000 rupiah. Yang penting itu uang receh jangan dibuang. Kalau perlu kalian bisa siapkan botol-botol kecil untuk menyimpan uang celengan kalian. Jadi kalau kalian dapat uang 500 atau 1000, kalian bisa tinggal langsung masukkan ke botol itu, botol tempat kalian untuk menyimpan uang receh. Jadi kenapa aku nyaranin kalian untuk tidak membuang uang recehan kalian atau tidak langsung memberikan ke orang lain uang recehan kalian atau mengabaikan uang recehan? Karena dulu itu waktu aku kuliah, aku sempat menyimpan uang recehan aku selama kurang lebih 3 bulan, dan 3 bulan itu aku dapat sekitar 250.000 dari uang recehan itu. Jadi setiap hari kalau aku dapat uang receh misalnya 500 atau 1000, aku langsung masukkan ke dalam celengan yang aku udah buat. Dulu aku taruh di dalam gelas. Jadi dulu itu gelasku yang besar kayak gini, yang plastik, aku langsung masukin ke dalam situ. Jadi 3 bulan itu gelasnya penuh, dan pada saat itu aku langsung dapat 250 rupiah. Jadi jangan sepelekan uang receh, karena uang receh itu juga adalah uang. Jadi please buat kalian, teman-temanku, adik-adikku yang masih belajar buat nabung, kalian jangan remehin uang receh, karena uang receh juga itu adalah uang. Tips selanjutnya ini sebenarnya tips yang umum yang dilakukan. Jadi buat kalian anak SMA atau anak SMP yang telah menonton video aku ini yang tips menabung untuk pelajar, kalau kalian pelajar milenial dan udah kenal yang namanya online shop atau beli-beli segala macam kebutuhan, kalau kalian menabung, please banget kalian perhatikan atau bisa bedakan yang mana kebutuhan dan yang mana yang keinginan. Jadi kalau kalian nggak bisa bedain dua itu, kalian saya jamin nggak bakalan bisa nabung. Jadi kalau misalkan kalian bisa bedakan kedua itu, kalian bakalan bisa nahan diri kalian bahwa kalau aku beli barang ini, aku bakalan nggak pakai atau cepat bosan. Kalau aku beli barang ini adalah barang yang benar-benar aku butuhkan. Jadi aku harus membelinya dengan uang aku. Jadi kalian bisa harus bedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, kayak gitu. Ini masih sama dengan tips sebelumnya. Ini tips bisa kalian ikuti buat kalian yang udah kuliah atau udah kerja. Tipsnya adalah kurangi nongkrong kalian atau jalan-jalan kalian, karena yakin kalau kalian nongkrong atau jalan-jalan pasti uang kalian itu bakalan keluar lagi. Kalian pasti akan belanja ini, belanja makanan ini, beli minuman ini. Jadi kalau kalian kurangi jalan-jalan atau nongkrong kalian, uang kalian bisa kalian sisihkan untuk ditabung. Jadi buat kalian yang masih belajar, kalau kalian udah pulang sekolah, mending kalian langsung pulang ke rumah,
untuk belajar, untuk lanjut belajar kah, atau langsung membantu orang tua, atau ya untuk pulang ke rumah untuk istirahat. Karena kalau kalian untuk lanjut pergi jalan-jalan atau nongkrong lagi, uang kalian nggak bakalan terkumpul untuk bisa ditabung. Jadi sama saja buat kalian yang udah kuliah, kalau kalian sering nongkrong, sering jalan-jalan, sering pergi di mall, pasti bakalan uang kalian itu bakalan cepat habis dan nggak ada buat ditabung. Jadi kalian nggak bakalan punya uang untuk disimpan sebagai dana darurat atau ditabung untuk membeli sesuatu. Nah, itu dia tadi video aku, itu dia tadi tips aku, tips menabung untuk pelajar. Jadi buat kalian anak-anak SMA atau anak SMP atau lebih dari itu, kalau kalian menonton video aku ini, kalau kalian merasa video aku ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa subscribe YouTube channel aku atau komen YouTube di video ini dan like video aku ini, dan kalian bisa cantumkan cara kalian buat menabung. Jadi kalian bisa tulis juga tips-tips kalian di komen di bawah ini. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube aku, dan terima kasih sudah menonton video aku, dan jangan lupa di subscribe. Oh ya, kalian bisa follow juga Instagram aku di sini kalau kalian mau ya. Thank you.